Jadi, sekarang kita akan melanjutkan kembali untuk pertemuan kedua, untuk sesi 2-nya seperti itu. Jadi ini kita mencoba, menentukan tipe struktur yang akan kita coba gunakan, seperti itu. Jadi tadi kita terputus ini untuk menentukan, KDS-nya. Tentunya untuk menentukan KDS-nya kita harus melihat di tabel 8 dan di tabel 9-nya seperti itu. Nah, ini mungkin sudah bergabung semua, jadi tinggal dilanjutkan kembali. Jadi di tabel 8 tentunya ini kita melihat nilai SDS-nya. Nah, tentunya nilai SDS ini nilai yang sudah kita download tadi di respons spektrumnya atau di RSA-nya. Tentunya kita dapatnya untuk SDS atau parameter respon percepatan pada periode pendek itu kita dapatnya 0,69. Dan di sini tinggal diposisikan di mana posisi 0,069. Nah, kalau dilihat di sini untuk baris pertama, saya rasa tidak masuk di sini karena sangat kecil sekali, dan di sini juga tidak termasuk di baris yang kedua. Nah, di sini ada baris ketiga. Nah, untuk baris ketiga di sini 0,33 lebih kecil atau sama dengan SDS. Nah, sedangkan SDS-nya kita lebih besar daripada 0,5 ya. Jadi 0,69. Jadi tentunya untuk SDS-nya kita nantinya ini masuk di sini. Di sini 0,5 lebih kecil atau sama dengan SDS. Nah, di sini kita tentunya masuk di sini 0,5 lebih kecil atau sama dengan 0,69. Jadi ini harus kita centang atau kita tandai seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tinggal dilihat untuk kategori resikonya. Nah, tentunya untuk kategori resikonya itu terkait dengan kategori resiko mana yang kita tentukan tadi di tabel sebelumnya, di tabel 3. Nah, di sini untuk kategori risikonya tentunya kita masuk di sini yang kategori risiko 2 ya. Nah, untuk perkantoran. Jadi yang hanya diperhatikan adalah kolom yang ada di sini, dan untuk kolom yang ada di sini tidak perlu kita perhatikan. Nah, ini kita perhatikan di kolom yang ada di sini. Tentunya tinggal dilihat saja karena posisinya di baris yang ada di sini yang terakhir untuk SDS-nya kita. Jadi tinggal dipilih. Jadi ini kita bisa tentukan untuk kategori resikonya atau kategori desain seismiknya atau KDS-nya ini menurut tabel 8 itu kita masuknya di D. Jadi ini tinggal kita ingat saja. Jadi untuk lokasi Palu ini kita masuknya di KDS. Untuk tabel 8 ini kita pilihnya di D terkait dengan KDS-nya atau SDS-nya ini 0,69. Jadi kita tinggal pilih D yang ada di sini. Nah, dilanjutkan lagi, ini ada tabel 9. Nah, untuk tabel 9, ini terkait dengan parameter respon percepatan pada periode 1 detiknya atau SD1-nya. Jadi tinggal dilihat kembali di sini. Nah, untuk periode 1 detik, untuk periode 1 detik sesuai dengan lokasi perencanaannya kita tadi. Nah, ini data respon spektrum yang diambil tadi. Ini untuk SD1-nya, ini kita dapatnya 0,5. Ini tinggal kita lihat di sini. Nah, untuk SD1-nya tentunya 0,5 posisinya di mana. Jadi tinggal kita posisikan 0,5. Jadi untuk 0,5 ini bisa saja di baris yang terakhir, jadi 0,2 lebih kecil atau sama dengan SD1. Nah, SD1-nya kita dapatnya 0,5. Jadi ini tinggal dipilih saja yang terakhir di sini. Dan di sini untuk kategori risikonya tentunya ini kita tinggal melihat baris yang di sini karena tadi untuk kategori risikonya kita pilih atau ditentukan berdasarkan tabel 3 untuk gedung perkantoran. Nah, itu posisinya di baris yang ada di sini, kategori risiko 2, dan ini kita bisa tentukan di sini adalah D juga. Jadi ini kita bisa simpulkan. Nah, ini kita bisa simpulkan untuk tabel 8 dan tabel 9. Nah, untuk kategori desain seismiknya kita ini termasuk D. Nah, seperti itu. Tapi di sini masih ada keterangan. Jadi untuk kategori risiko 1, 2, dan 3 dengan S1, nah, S1 lebih besar atau sama dengan 0,75 nanti menggunakan KDS yang E atau kategori desain seismik yang E. Jadi tinggal dilihat kembali di sini. Jadi nah ini kita tinggal lihat data respon spektrum yang di-download. Nah, ternyata kita dapatnya 0,4
seperti itu, tidak lebih dari 0,75 atau sama dengan 0,75. Berarti ini tidak bisa atau tidak boleh kita menggunakan yang KDSE. Nah, sehingga ini kita bisa simpulkan bahwa yang akan kita gunakan adalah KDS yang D yang ada di sini berdasarkan tabel 8 dan tabel 9. Nah, tentunya ini kebetulan untuk tabel 8 dan tabel 9 ini masing-masing kita masuknya di D. Nah, bisa saja untuk SDS, nah bisa saja untuk SDS-nya lebih kecil, misalnya kita masuknya di C seperti itu, sedangkan untuk SD1-nya yang ada di sini, ini kita masuknya di D. Jadi ada dua pilihan, antara C dan D. Nah, kalau modelnya seperti itu, artinya kita mengambil yang tertingginya. Kita mengambil yang tertingginya, jadi kita mengambil D, karena ini kebetulan untuk SDS-nya, kemudian SD1-nya berada di bawah, atau garis yang di bawah sini. Nah, masing-masing untuk KDS-nya kita sudah melihat ini D dan di sini D. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa artinya kita akan menggunakan KDS atau kategori desain seismik yang D seperti itu. Nah, ini dilanjutkan lagi, dia masih ada lanjutannya, dan untuk arah X dan arah Y-nya tentunya ini sama saja. Nah, di sini ada cara menentukan metode analisis. Nah, ini mungkin saya masukkan saja. Jadi di sini ada cara menentukan metode analisis. Jadi untuk metode analisis beban gempa seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Jadi ada 3. Nah, ada static equivalent, kemudian respons spektrum dan time story seperti itu. Jadi untuk static equivalent itu adalah beban gempa yang statik, kemudian untuk dinamiknya dibagi 2, ada time story dan respons spektrumnya. Nah, ini ada cara menentukan metode analisis. Nah, apakah bisa menggunakan cukup menggunakan lateral force atau static equivalent saja, atau harus menggunakan dynamic analysis. Nah, seperti itu. Di sini ada seismic design kategori, jadi kategori desain seismiknya atau KDS-nya, ini kita sudah tentukan tadi. Nah, di sini ada B dan C. Tentunya kalau tadi kita tentukan D ya, D. Jadi di sini ini kita abaikan. Nah, ini kita eliminasi. Jadi tinggal masuk di D, E dan F. Jadi nanti posisinya di D. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan lagi. Nah, untuk 3 pilihan di sini tentunya ada kategori risiko 1 dan 2. Nah, tentunya tadi kita masuk di kategori risiko 2 ya. Nah, di kategori risiko 2, tetapi di sini untuk gedung yang lantai 2 atau sama dengan di bawah 2 lantai ya. Nah, itu baru bisa menggunakan equivalent lateral force analysis ataupun static equivalent. Nah, kemudian untuk dinamik analisisnya mungkin tidak perlu dilakukan analisis seperti itu. Kalau misalnya kita masuknya di kategori 1 dan 2, dan untuk bangunan tingginya itu 2 lantai atau di bawah 2 lantai. Nah, di sini tentunya ini kita eliminasi karena untuk gedung kita seperti yang kita ketahui, untuk tingginya itu lebih dari 2 lantai. Nah, di sini ada live frame konstruksi, jadi ini merupakan konstruksi ringan, jadi ini tidak perlu kita masuk di sini, jadi ini kita abaikan. Jadi kita masuknya di D, kemudian di sini ada other, dan di sini ada 2 pilihan lagi. Nah, ada 2 pilihan, tentunya ada struktur dengan ketinggian 48,8 meter atau di bawah 48,8 meter, dan di sini untuk ketinggian di atas 48,8 meter atau sama dengan ya 48,8 meter seperti itu. Nah, tentunya kalau seperti yang kita ketahui untuk struktur yang kita rencanakan adalah struktur dengan tinggi 44 meter. Jadi ini dieliminasi, kemudian ini kita masuk di yang di bawah sini, struktur dengan ketinggian atau di bawah 48,8 meter seperti itu. Nah, jadi di sini tinggal ada 2 pilihan lagi. Nah, ada 2 pilihan lagi. Jika ini ada struktur with horizontal irregularity, ini terkait dengan ketidakberaturan struktur yang sudah saya jelaskan. Jadi ketidakberaturan horizontal dan ketidakberaturan vertikal untuk strukturnya. Apabila dia termasuk ketidakberaturan horizontal yang 1A dan 1B-nya, dan untuk vertikalnya masuk di 1A, 1B, dan 2 dan 3 seperti itu. Nah, itu tidak bisa menggunakan analisis statik equivalent saja, tetapi harus menggunakan analisis dinamik seperti itu. Jadi kalau ada yang ketidakberaturan pada strukturnya ya. Nah, kalau misalnya beraturan itu cukup dengan equivalent lateral force-nya.
Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk strukturnya kita, nah itu untuk struktur ya saya rasa itu masuk di beraturan saja. Kemudian untuk ketinggian antar lantainya tidak terlalu jauh berbeda juga. Kemudian juga untuk berat masanya itu hampir sama semua. Jadi mungkin untuk struktur yang kita rencanakan itu maksudnya di equivalent lateral force atau cukup dengan static equivalent saja. Nah, karena ini merupakan pelatihan seperti itu atau training, jadi nantinya tidak hanya di static equivalent saja yang saya akan jelaskan, tetapi masuk ke dinamiknya juga. Padahal kalau misalnya untuk strukturnya itu beraturan, itu bisa masuk di equilateral force analysis saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sebenarnya masih ada juga untuk struktur di atas 48,8 meter. Nah, selanjutnya ini cara menentukan metode analisis yang digunakan. Nah, kemudian di sini ada sistem pemikul gaya seismik. Jadi untuk sistem pemikul gaya seismik, sebenarnya ini sudah ada juga di SNI. Kalau di SNI ini hanya ditetapkan sistem dinding penumpu, kemudian tidak ada ilustrasi seperti ini. Kalau di sini saya buatkan ilustrasinya. Nah, kalau di SNI-nya mungkin kita bisa lihat Excel-nya di sini. Nah, di sini ada sistem dinding penumpu. Ini ada tabel 12, nanti dilihat saja di SNI gempanya untuk tabel 12. Di sini ada sistem dinding penumpu, kemudian sistem rangka bangunan. Nah, dilanjutkan lagi ada juga sistem rangka pemikul momen. Nah, ada juga di sini ada sistem ganda. Nah, kalau saya ini nanti tinggal saya buatkan ilustrasinya, kemudian ini saya akan jelaskan di slide-nya. Jadi nantinya supaya tidak bingung, ini saya ambil dari SNI tabel 12 2019 mengenai gempa ya. Nah, ini saya masuk kembali di sini. Nah, untuk sistem dinding penumpu seperti yang terlihat tadi yang di tabel 12. Nah, untuk sistem dinding penumpu di sini ini ada dinding. Kemudian dinding ini bisa memikul gaya lateralnya, bisa memikul gaya lateralnya, kemudian bisa juga memikul gaya gravitasinya dari atas. Jadi fungsinya ada dua. Nah, seperti itu. Di sini ada juga yang B, sistem rangka bangunan. Nah, untuk sistem rangka bangunan ini dipisahkan. Jadi ini adalah dindingnya atau dinding gesernya. Kemudian di sini ada portalnya. Nah, untuk dinding yang ada di sini atau dinding gesernya hanya menerima beban lateral saja atau gaya gempa saja, tetapi untuk dindingnya yang ini tidak bisa menahan beban gravitasi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga untuk portal. Nah, untuk portalnya ini hanya menerima beban gravitasi saja, tetapi tidak bisa menerima beban lateral. Jadi ini pisah. Nah, nanti disesuaikan saja dengan kondisi struktur yang akan kita analisis. Nah, di sini dilanjutkan lagi. Di sini ada C dan B. Nah, untuk C ini sistem pemikul momen. Nah, ini sangat populer sekali karena sistem pemikul momen ini nantinya ini bekerja bersamaan. Jadi untuk portalnya yang ada di sini, ini dapat menahan gaya lateral dan dapat menahan gaya gravitasi seperti itu. Nanti akan kita coba gunakan yang sistem pemikul momen. Nanti akan kita coba lihat terkait dengan KDS-nya. Dan di sini ada sistem ganda. Nah, untuk sistem ganda hampir sama dengan yang ada di sini, tetapi ini ada tambahannya. Untuk tambahannya adalah dinding gesernya tentunya nanti untuk sebelumnya. Untuk dinding dan portalnya ini bisa menahan gaya lateral dan bisa menahan gaya gravitasi. Nah, sedangkan untuk portalnya sama, ini dapat menahan gaya lateral, dapat juga menahan gaya gravitasi secara bersamaan. Jadi nantinya kita menggunakan sistem pemikul momen dan sistem ganda. Nah, di sini yang tabel 12 yang sudah saya jelaskan juga tadi. Jadi ada C, kita tinggal masuk saja sistem rangka pemikul momen. Nah, untuk sistem rangka pemikul momen, tentunya parameter yang ini akan kita coba ambil nantinya. Tetapi kita harus tentukan dulu terkait dengan sistem struktur apa yang akan digunakan. Nah, tinggal dilihat untuk sistem rangka pemikul momen, nanti posisinya ini adalah di sumbu kuatnya atau arah Y-nya, seperti itu. Jadi tinggal dilihat ada 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, 1 sampai 4 ini merupakan rangka baja, jadi untuk 1 sampai 4 ini tidak perlu diperhatikan.
2 rangka baja juga, 3 rangka baja karena kita manufacture-nya adalah beton, jadi kita masuk di beton. Ini 4 rangka baja juga. Nah, kemudian dilihat 5, 6, dan 7. Nah, 5, 6, dan 7. Nah, kita mulai dari 7, jadi rangka beton bertulang pemikul momen biasa. Nah, ini tinggal dilihat, di sini ada parameternya, dan ini kita lihat di posisi D. Jadi, tadi kita sudah tentukan KDS-nya menurut tabel 8 dan tabel 9, dan KDS-nya tadi kita dapatnya di D ya. Di D, jadi tinggal dilihat saja D ke bawah. Jadi tinggal di sini kita masuk rangka beton bertulang pemikul momen biasa. Nah, di sini ada TI. TI ini apa? TI ini adalah tidak diizinkan menggunakan rangka beton bertulang pemikul momen biasa. Jadi ini kita abaikan, tidak bisa digunakan. Kemudian masuk di nomor 6. Di sini ada rangka beton bertulang pemikul momen menengah. Jadi ini meningkat sedikit menjadi menengah seperti itu. Dari biasa menjadi menengah. Ini kita lihat lagi di posisi D. Nah, ini untuk kolom yang ada di sini, ini masih TI juga. Jadi ini tidak diizinkan untuk digunakan. Nah, di sini ada rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Nah, ini sangat populer sekali karena ini terkait dengan, ini persyaratannya sangat ketat sekali, terkait dengan dimensi, itu ada semua persyaratannya, kemudian tulangan, kemudian juga sambungan, dan juga tentunya masih banyak hal-hal yang penting di sini nantinya terkait dengan rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Jadi ini sangat ketat sekali. Jadi tinggal dilihat saja, di sini ada parameternya, kemudian kita masuk di D. Nah, di sini ada TB. TB ini adalah tidak dibatasi. Jadi ini nantinya kita bisa menggunakan rangka beton bertulang pemikul momen khusus dengan KDSD. Nah, di sini ada parameternya, tentunya nanti tinggal di input saja masuk di dalam Excel yang ada di sini. Nah, ini saya perkecil dulu, ini terkait dengan Excel-nya. Sebentar. Intinya seperti ini. Nah, jadi untuk array Y, nah, ini array Y, nah parameternya untuk T-nya ini belum kita dapat, ini kita kosongkan saja. Nah, untuk array Y, untuk sistem rangka pemikul momen khusus, nah, seperti ini mungkin. Nah, ini nanti R-nya tinggal di input saja masuk di sini. Nah, untuk R-nya, ini rangka beton bertulang pemikul momen khusus, ini untuk R-nya 8, ini kita tinggal input, dan di sini ada omeganya juga, omeganya 3, dan untuk CD-nya itu adalah 5,5. Jadi parameter ini yang akan kita gunakan nanti dalam perhitungan. Nah, seperti itu. Kemudian ini terkait dengan array Y-nya, untuk strukturnya atau tipe struktur array Y-nya atau sumbu kuatnya. Nah, untuk sumbu lemahnya, nah tentunya ini kita lihat di sistem ganda. Nah, untuk posisi 1 rangka baja, 2 rangka baja juga. Nah, di sini ada posisi 3 dan 4. Nah, di sini ada dinding geser beton bertulang biasa, dan di sini ada dinding geser beton bertulang khusus. Jadi kalau misalnya kita mulai dari bawah, dinding geser beton bertulang biasa, ini ada parameternya. Kemudian di sini untuk KDS-nya, KDSD, ini TI, TI ini adalah tidak diizinkan, jadi ini tidak kita gunakan. Di sini ada TB, berarti ini tidak dibatasi. Jadi nantinya kita coba mengambil nilainya 7, kemudian 2,5, dan di sini ada 5,5. Di sini tinggal diinput saja nantinya. Ada 7, 2,5, dan 5,5. Nah, saya rasa seperti itu, ini cara menentukan sistem struktur. Jadi sistem struktur yang kita coba gunakan untuk struktur dalam perencanaannya kita adalah untuk arah X-nya atau sumbu lemahnya itu nanti menggunakan sistem ganda. Kemudian untuk sumbu kuatnya ini nanti menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus seperti itu. Jadi ini saya buka modelingnya, kita tinggal masuk di etapnya saja. Nanti dari etapnya kita akan mencoba menginput pembebanan, kemudian kita akan memodelkan dinding gesernya. Nah, dari sini ini mungkin saya matikan saja kameranya supaya luas untuk menjelaskan. Nah, di sini ini kita tinggal menginput pembebanan terlebih dahulu, atau kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu terkait dengan load pattern-nya. Jadi tinggal masuk ke define, kemudian di sini ada load pattern. Nah, ini masih 2, nantinya akan kita coba tambahkan. Nah, untuk beban mati, ini kita ubah menjadi SW atau self weight seperti itu.
Nah, ini adalah beban mati elemen strukturnya atau SW-nya, self weight-nya. Ini kita tinggal modifikasi. Nah, kemudian ini kita tulis DIT atau beban mati tambahan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ubah menjadi super DIT. Super DIT ini adalah beban mati elemen tambahan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk self weight-nya ini kita nolkan. Nah, kemudian kita add new load pattern. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menginput juga sekalian untuk beban gempa equivalent-nya. Jadi ini kita masuk EQX. Jadi area gempa X-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tipenya tentunya menggunakan seismic yang ada di sini. Dan di sini ini kita bisa menggunakan noun. Dan ini terkait dengan penginputan secara manual. Nah, seperti itu. Nantinya ada juga penginputan secara otomatis dan di sini ada user coefficient ini terkait dengan auto. Nah, seperti itu. Ada juga user load yang ada di sini. Ini terkait dengan manual juga. Jadi mungkin kita menggunakan user load saja dulu di sini. Jadi ini belum kita tambahkan. Ini kita add new load seperti ini. Nah, ini kita tambahkan juga untuk array-nya. Nah, kemudian kita add lagi. Kira-kira di pendefinisian untuk bebannya, ini kita tinggal klik OK saja. Nah, itu sudah selesai. Kemudian dari sini mungkin kita lihat dulu di load cases-nya, define, kemudian di sini ada load cases. Dan di sini tentunya ini belum berubah. Di sini ada DIT1, kemudian ada DIT. Dan yang kita pilih sebenarnya adalah DIT1, ini menjadi SW nantinya. Ini kita harus modifikasi dulu. Nah, ini kita modifikasi, atau yang ini ya. Ini saya lihat dulu. Di sini ada SW, berarti ini adalah SW yang ada di sini. Kita ubah menjadi SW. Nah, seperti ini. Ini kita klik OK. Dan di sini untuk DIT-nya, ini kita modifikasi juga. Nah, ini kita hapus saja yang satunya supaya tidak membingungkan. Ini kita klik OK. Nah, kira-kira nanti ada SW dan DIT yang ada di sini. Nah, SW ini adalah berat atau beban mati elemen strukturnya yang kita gambarkan. Kemudian beban mati yang ada di sini adalah beban mati tambahannya seperti itu. Kemudian tinggal di klik OK. Saya pastikan lagi. Nah, ini sudah sesuai. Ini kita tinggal klik OK seperti ini. Nah, kemudian dari sini, ini tinggal kita menginput untuk bebanannya, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi di dalam slide-nya tentunya. Kalau di dalam slide-nya tadi di sini saya sudah menjelaskan mengenai beban-beban yang bekerja pada strukturnya. Nah, di sini ini nanti akan saya coba input. Nah, seperti itu. Nah, ini akan saya coba input. Kemudian saya kembali ke dalam etapnya. Nah, yang pertama yang akan kita input adalah beban mati. Nah, untuk beban matinya tentunya dari lantai 2 sampai lantai 11 seperti itu. Jadi caranya, nah ini kita posisikan. Kalau di sini untuk plan view-nya adalah level 2, jadi posisinya di sini level 2. Nah, ini tinggal kita blok seperti ini. Nah, ini kita tinggal blok seperti ini. Kemudian dari sini kita naikkan lagi. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan select. Mungkin saya skip saja. Nah, bisa juga menggunakan select. Di sini ada select, kemudian kita tinggal select saja. Kemudian kita masuk di property, masuk di slab section. Nah, ini kita pilih untuk lantainya. Jadi ini sudah terselect semua dari level 2 sampai level 11 seperti itu. Nah, kemudian ini kita masuk di assign, kita akan mencoba menginput pembebanannya, kemudian cell load-nya. Nah, di sini ada uniform load-nya. Nah, kemudian di sini untuk load pattern-nya tentunya ini tidak menggunakan SW, self weight-nya, tapi kita menggunakan beban mati atau beban mati elemen tambahan seperti itu. Jadi untuk beban mati elemen tambahannya ini kita input secara manual. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk beban mati dari lantai 2 sampai lantai 11 itu sama dengan 1,49. Jadi tinggal dimasukkan 1,49. Nah, ini beban mati. Kemudian ini kita klik OK. Nah, ini sudah terinput. Nah, selanjutnya yang akan kita input adalah beban mati, ini terkait dengan DAC-nya.
untuk DAC-nya tentunya kita masuk select dulu. Nah, kita select terkait dengan DAC-nya. Nah, ini hanya mempercepat saja. Jadi slab section, ini kita pilih plat DAC-nya. Kemudian kita masuk di assign. Nah, ini kita masuk di cell load, uniform load-nya. Nah, ini kita menggunakan beban mati. Dan di sini uniform load-nya tentunya kita menggunakan 0,73. Ini terkait dengan beban mati yang ada di DAC-nya. Nah, ini kita tinggal klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menginput beban hidup dari level 2 sampai level 11. Nah, tinggal kita select kembali untuk plat lantainya. Nah, slab section. Nah, ini kita pilih untuk plat lantai, select, kemudian masuk di assign. Nah, ini kita masuk di cell load lagi, uniform load-nya. Nah, ini kita ubah untuk load pattern-nya menjadi beban hidup. Dan di sini untuk beban hidupnya tentunya 2,4. Jadi sebenarnya 2,4 ini saya serekamkan saja. Nanti dilihat saja sesuai dengan perencanaan. Nanti kalau ada lobby, kemudian ada kantoran seperti itu, nanti disesuaikan saja dengan nilainya. Kalau saya ini saya serekamkan saja supaya lebih cepat penginputannya. Nah, di sini saya klik OK. Nah, ini untuk beban hidupnya sudah terinput. Nah, sekarang untuk beban hidup terkait dengan DAC-nya, kita select kembali. Properti, sini ada slab section. Nah, ini kita pilih plat DAC. Kemudian kita akan input sign, cell load, uniform load-nya. Nah, selanjutnya dari sini, ini beban hidup. Itu untuk beban hidupnya 0,96 ya. 0,96. Seperti ini. Tinggal diklik OK. Nah, selanjutnya yang kita input adalah beban dindingnya. Nah, ini saya contohkan untuk dindingnya hanya berada di tepi-tepinya saja. Nah, seperti yang kita hitung tadi, untuk beban dindingnya adalah 10 kN per meter. Nah, caranya karena dinding tidak bekerja di plat DAC-nya ataupun di frame yang ada di sini, yang atas, jadi tidak masalah kita select semua dulu. Kita select terkait dengan frame-nya, nanti kita hide saja terkait dengan platnya ya. Jadi properti, kemudian frame section. Nah, ini kita select balok dan kolom kita select. Nah, kemudian kita masuk ke view. Nah, di sini ada show select object only. Seperti ini kira-kira. Nah, kemudian ini saya masuk di plan view. Nah, ini saya masuk di level 12. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini tidak masalah, ini kita menggunakan all story saja. Nantinya akan terselect yang sisi tepinya. Jadi nanti untuk penginputan beban dindingnya di tepi saja. Sebagai contoh, nah, seperti ini bisa dilihat secara visualisasi juga. Nantinya untuk plat DAC-nya kita akan hapus kembali karena di DAC-nya ini tidak ada dinding yang bekerja. Nah, ini kita tinggal blok seperti ini. Jadi kalau menggunakan all story, jadi akan terselect semua dari lantai 2 sampai lantai 12-nya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal masuk di assign. Kita masuk di frame-nya ataupun di frame load-nya. Nah, ini kita masuk di distribusi. Selanjutnya kita menggunakan uniform load. Nah, ini kita input 10 kN per meter ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita ubah untuk load pattern-nya menjadi beban mati. Untuk option-nya saya rasa ini sudah dimengerti semua. Nah, kemudian dari sini tinggal diklik OK. Jadi ini adalah beban gravitasi, jadi arahnya ke bawah nantinya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, ini kita bisa lihat sebenarnya di display, kemudian load sign, frame. Nah, di sini kita pilih beban mati, kemudian kita aplikasikan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi yang di posisi ini kita akan hapus kembali, karena tadi hanya mempercepat saja. Kita akan hapus di sini. Jadi caranya, ini kita masuk kembali di sini, kita aktifkan layar yang sebelah kiri.
Kemudian dari sini, ini saya menggunakan show under format dulu supaya ini muncul. Nah, ini dari sini, ini saya menggunakan one story saja. Nah, ini saya blok lagi semuanya. Jadi ini tidak terblok lagi atau tidak terselect dari level 2 sampai level 11-nya ya, atau level 12-nya. Jadi ini hanya level 12 saja yang terselect karena di sini kita sudah ubah menjadi one story. Nah, beda kalau all story itu akan terselect semua dari level 2 sampai level 12-nya. Nah, dari sini tinggal masuk di assign kembali, kita masuk di frame load-nya. Nah, ini ada distribusi. Nah, untuk beban matinya ini kita hapus. Jadi tidak ada beban yang bekerja di plat duct-nya, ini terkait dengan dinding. Nah, kemudian tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah terhapus. Ini tinggal kita refresh saja. Nah, ini kira-kira hasilnya. Nah, sekarang untuk pemodelan selanjutnya adalah pemodelan terkait dengan dindingnya atau dinding gesernya. Nah, untuk pemodelan dinding gesernya, ini kita bisa menggunakan draw wall stack yang ada di sini. Jadi tinggal di input saja. Jadi kita masuk di draw wall stack dan di sini kita bisa pilih yang mungkin yang lebih yang default-nya saja. Jadi ini sangat banyak sekali. Jadi kita pilih yang ini dan di sini ada length-nya. Ini kita sesuaikan, misalnya kita menggunakan yang 5 meter ya, sesuai dengan frame-nya ini. Kemudian dari sini untuk ketebalannya, ini mungkin masih kita menggunakan 200, nantinya akan kita kontrol. Kemudian ini tinggal kita klik OK. Nah, seperti ini, tinggal diarahkan saja, misalnya di sini posisinya, dan di sini juga. Sebenarnya untuk penentuan ini trial and error juga, nantinya kita bisa lihat kelakuan daripada strukturnya, apakah dia terjadi translasi atau rotasi di satunya. Kalau terjadi translasi artinya itu sudah tepat untuk posisinya. Dan untuk kekakuan daripada strukturnya tentunya itu nanti disesuaikan dengan nilai fundamental daripada strukturnya. Nanti ada kontrolnya, nanti akan saya perlihatkan. Nah, ini pemodelannya sudah selesai. Jadi tinggal kita menentukan, jadi ini masih dinding biasa. Nah, dinding biasa ini belum bisa digunakan karena untuk dinding geser itu diasumsikan sebagai FIR seperti itu. Jadi nanti akan menerima beban aksial dan beban lentur seperti itu. Nah, dari sini tentunya kita masuk di FIR label dulu dalam kerangkanya. Define, di sini ada FIR label. Nah, seperti ini. Ini mungkin P1 sampai P5 kita delete saja, kita menggunakan satu saja. Nah, di sini untuk namanya menggunakan wall. Kita ubah, kita klik OK. Nah, selanjutnya dari sini, ini kita pilih salah satunya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk langkahnya, ini kita masuk di desain. Jadi kita mau buat sebagai FIR label, kemudian kita masuk di share wall design. Selanjutnya di sini ada define general FIR section. Define general FIR section. Nah, ini kita pilih, ini kita akan tambahkan add new FIR section. Nah, kemudian mungkin di sini saya namakan dinding geser saja. Nah, kemudian untuk base materialnya kita menggunakan beton 30 MPa saja atau 35 yang sesuai yang kita input. Kemudian di sini ada start from existing wall FIR. Jadi kita pilih sampai level 12 seperti itu. Nah, di sini FIR-nya kita pilih wall. Nah, selanjutnya ada juga section desainnya. Nah, kira-kira penulangannya seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal klik OK. Ini kita tinggal klik OK. Nah, ini kita tinggal klik OK. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke desain share wall design lagi. Desain, kemudian share wall design. Nah, selanjutnya kita masuk di assign FIR section. Di sini ada assign FIR section, kemudian di sini ada general reinforcement-nya. Nah, kemudian ini kita pilih dinding geser dari atas ke bawah seperti itu. Ini untuk bottom-nya, ini untuk top-nya. Kita pilih semua. Kemudian ini kita centang untuk desainnya. Selanjutnya dari sini kita klik OK. Nah,
itu sudah terdefinisi. Selanjutnya dari sini tentunya kita bisa melihat ini apakah sudah terdefinisi atau tidak. Jadi untuk wall 7 yang ada di sini ini tentunya masih menggunakan yang default, dan di sini kita bisa ubah misalnya dinding geser. Nah, ini kita masuk define, kemudian section property, kemudian di sini ada wall section. Ini kita ubah menjadi dinding geser. Ini kita modifikasi saja seperti ini. Kemudian untuk wall materialnya ini kita sesuaikan 35 MPa. Dan di sini menggunakan sel tin dan untuk ketebalannya adalah 200. Seperti ini. Kemudian tinggal di refresh saja. Ini sudah menggunakan dinding geser seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat juga apakah ini sebagai vir. Ini kita tinggal klik kanan. Jadi kita harus pilih platnya dan klik kanan. Nah, ini untuk sectionnya tentunya ini sudah masuk di dinding geser. Nah, untuk vir-nya sendiri ini kita harus blok semua dulu, kemudian kita assign sebagai vir seperti itu. Jadi nanti dia bisa menerima lentur, beban lentur, dan gaya aksialnya. Ini kita tinggal blok saja untuk dinding gesernya, select property, di sini ada wall section. Nah, ini kita pilih dinding geser, maka akan terselect semua. Kemudian masuk di assign, di sini ada cell, kemudian di sini ada vir label. Nah, ini kita pilih wall yang tadi sudah kita definisikan. Nah, kira-kira ini sudah terdefinisi wall yang ada di sini. Jadi kita langsung masuk di set view option dan object assign-nya. Tentunya ini section-nya untuk sel-nya kita matikan dulu. Kita coba lihat untuk vir-nya. Nah, untuk vir-nya, ini label-nya tentunya ini sudah menggunakan wall yang sudah kita definisikan. Nah, kira-kira ini cara penentuan dinding geser. Jadi nantinya di sini terkait dengan sumbu kuat, sumbu lemahnya, ini adalah sumbu kuatnya menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus, dan di sini ada sistem ganda menggunakan zero wall. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba running dan akan kita kontrol terkait dengan nilai fundamentalnya, apakah sudah masuk atau tidak. Nanti akan kita kontrol sesuai dengan SNI-nya. Nah, saya rasa seperti itu. Mungkin besok kita akan kontrol kembali, kita running, kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang diisyaratkan oleh SNI terkait dengan nilai fundamental atau kekakuan daripada strukturnya. Jadi ini masih ada kontrolnya apakah kita melakukan penambahan kekakuan terhadap sumbu lemahnya, karena ini terkait dengan arah X dan arah Y-nya. Nah, itu akan kita kontrol semua. Ini belum fix kita gunakan, ataukah bisa juga kita menambahkan dinding gesernya.